PSSI buka opsi tinggalkan Piala AFF. Sintayong tetap 2 event bergengsi. Keuntungan timnas Indonesia jika tidak ikut Piala AFF. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kerap dirugikan wasit, PSSI buka opsi tinggalkan Piala AFF. Kabar menarik datang dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang mempertimbangkan opsi Timnas Indonesia absen di Piala AFF. Wacana tersebut muncul karena keputusan wasit yang kerap merugikan Timnas Indonesia saat tampil di serangkaian turnamen garapan AFF, baik itu Piala AFF U19, U23, hingga senior. Sebagaimana diketahui, terbaru wasit asal Jepang yang memimpin final Piala AFF U23 2023, Hiroki Kasahara, menjadi sorotan publik tanah air. Ia dinilai beberapa kali membuat keputusan keliru di laga yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 versus Timnas Vietnam U23 di Stadion Rayong Provincial Stadium pada Sabtu akhir pekan lalu. Salah satu kesalahan fatal Hiroki Kasahara adalah tidak memberikan kartu kepada pemain Timnas Vietnam U23, Nguyen Hong Phuc. Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas Nguyen Hong Phuc menyikut kepala belakang fullback kiri Timnas Indonesia, Haikal Al-Hafiz. Karena itulah PSSI akan meninjau kembali keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang AFF. Terlebih seluruh turnamen AFF bukan termasuk kalender FIFA. Ini kan terutama case yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Pendek kata, ada berat sebelah begitu ya di final kemarin. Kami akan evaluasi seperti apa keikutsertaan kami di AFF ini. Ucap Sumarji. PSSI melalui BTN menanggapi serius sikap wasit pada laga final tersebut. Sumarji pun berharap ke depannya ada evaluasi menyeluruh dari AFF terhadap kinerja wasit di Piala AFF U23 2023. Menariknya, PSSI saat ini juga tengah meninjau ulang video pertandingan final Piala AFF U23 2023. Nantinya PSSI akan melayangkan surat protes kepada pihak AFF, terlebih akibat keputusan merugikan sang wasit Timnas Indonesia U23 kalah 5-6 dari Timnas Vietnam U23 via adu penalti. Keuntungan Timnas Indonesia jika tidak ikut Piala AFF. Pertama, fokus ke ajang AFC dan FIFA. Sebagai informasi, AFF bukan federasi yang dinaungi FIFA, artinya setiap pertandingan dalam turnamen di wilayah ini hanya dianggap sebagai persahabatan atau laga uji coba. Jika keluar dari AFF, maka Indonesia bisa lebih fokus dalam persiapan dirinya menghadapi kejuaraan yang diadakan oleh AFC seperti Piala Asia atau ajang yang dinaungi FIFA seperti kualifikasi Piala Dunia dan FIFA Matchday. Dengan begini, Indonesia bisa lebih sering bertemu dengan negara-negara kuat di luar ASEAN dan menambah pengalaman buat para pemain. Kedua, fokus poin untuk ranking FIFA. Selain itu, mengikuti ajang resmi FIFA dan AFC bisa menambah poin untuk mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Khusus Piala AFF, ajang ini memang sudah masuk perhitungan poin ranking FIFA sejak 2016 silam. Status Piala AFF dinaikkan dan masuk dalam kategori A atau turnamen kecil di luar Konfederasi Asia AFC. Meski nantinya absen dari kejuaraan AFF, Timnas Indonesia masih bisa mengikuti ajang-ajang FIFA dan AFC yang punya perhitungan poin lebih besar. Ketiga, fokus di kalender FIFA. Khusus kejuaraan di level senior, Piala AFF kerap digelar di luar kalender FIFA sehingga memperbesar potensi terjadinya konflik antara klub dan Timnas Indonesia. Konflik ini sempat terjadi menjelang Piala AFF U23 2023, di mana sejumlah klub tidak melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia.
Bukan cuma itu, beberapa kali juga klub tak melepas pemain mereka ke ajang senior seperti Piala AFF. Dengan hanya fokus di pertandingan yang masuk kalender FIFA dan AOC, konflik seperti ini bisa dihindarkan. Tatap dua event besar, pengorbanan Sintayong tampak nyata. Dua turnamen bergengsi yang akan berlangsung berdekatan, yakni FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 2024, lantas menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air lantaran kedua timnas yang akan berjuang sama-sama ditangani oleh pelatih Sintayong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024, sedangkan timnas senior menatap FIFA Matchday. Ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 digelar di Stadion Manahan Solo pada 6 hingga 12 September 2023 mendatang. Pada ajang tersebut, skuad Garuda Muda berada di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Sementara timnas Indonesia senior menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday pada 8 September 2023 mendatang. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menariknya, timnas Indonesia U23 dan senior menjalani TC di dua kota pada waktu bersamaan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut TC tersebut sama-sama akan dimulai pada 4 September 2023 mendatang. Untuk mengatasi hal tersebut, Sintayong akan membagi tugas dengan para asistennya. Namun Sintayong memastikan diri akan bolak-balik ke Surabaya dan Solo untuk menangani dua TC tersebut. Pembagian tugasnya, 2 hari Coach Shin memimpin senior, 2 hari bergeser ke Solo. Yang ditinggal Coach Shin diserahkan ke asisten-asistennya. Kan lokal ada 5, selebihnya dari Korea. Itulah yang akan dibagi nanti ketika FIFA Matchday tanggal 8 September 2023. Coach Shin akan ke Surabaya, ketika selesai langsung ke satu lagi, ucap Sumarji. Tentu hal tersebut akan membuat Sintayong amat kelelahan. Namun Sumarji mengatakan Sintayong tidak mempermasalahkan hal tersebut dan sudah disepakati bersama. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Andri Irawan mengatakan Sintayong akan memantau TC di Surabaya ketika menangani skuad Garuda Muda di Solo, dan begitu pula sebaliknya. Tentu diharapkan timnas Indonesia baik U23 maupun senior tetap meraih hasil maksimal meski Sintayong harus sibuk membagi fokusnya.